tapi setelah dari luar kampus saya belajar. Jadi salah satu mungkin yang perlu diperbaiki adalah kemampuan untuk inisiatif ya. Oke. Inisiatif. Banyak sih nampaknya. Saya juga Apalagi dulu Pak? logical thinking juga itu Logical masuk thinking ke ya? dalam ya, logical thinking. Supaya nggak kena hoax gampang ya kan. Critical thinking juga itu yang nampaknya. Itulah itu aja, itu dasar ya, itu basic itu dia sebenarnya. Oke, baik. Kalau gitu Hmm. pertanyaan berikutnya di sini. Untuk perkembangan dalam bidang pekerjaan Anda beberapa tahun ke depan, SDM seperti apa yang dibutuhkan? Jadi kira-kira kalau di bidang training and development, Pak, SDM-nya seperti apa yang dibutuhkan? Nah, di tempat saya itu kan selain daripada training and development juga kita berhubungan dengan masyarakat ya kan, masyarakat. Jadi salah satu skill yang dibutuhkan itu selain kemampuan yang tadi itu adalah komunikasi. Selain komunikasi itu adalah kemampuan mengajak ya kan, Persuasif. persuasif ya kan, mengajak orang, kemudian berempati. Nah, ini penting ya Oke. kan, kemampuan untuk feelings ya menggunakan perasaan, karena kan kami itu di program sosial itu harus banyak menggunakan empati kita kepada orang gitu ya kan. Dan itu memang sih nggak ada pelajaran sih, itu pelajaran hidup sebenarnya ini ya. Bukan pelajaran di sastra. Tapi Ini life learning sih sebenarnya sih. iya betul. Tapi di kampus juga nanti ke depannya kita memasukkan sikap ke dalam bagian kurikulum, Bapak. Jadi mungkin tidak ada pelajaran Oke. khusus, tapi di bagian di dalam RPS itu sendiri seperti itu. Kedepannya nih mau diperbaiki makanya. Baik, Oke. pertanyaan berikutnya, apakah alumni kami yang bekerja di instansi Anda dapat dengan mudah beradaptasi? Nah, ini. Itu tadi sudah dijawab nampaknya kan? Iya. Kelebihan. Jadi itu Oke. kelebihannya salah satunya beradaptasi ya, Bapak ya. Berikutnya, kalau harus Iya. merekrut SDM baru, kualitas utama apa yang harus dimiliki calon pegawai agar sesuai dengan perkembangan bidang pekerjaan Anda? Pertanyaan nomor Ini 7. pertanyaan nomor 47 ya. Kalau Iya, betul. Nah, kalau untuk di tempat saya kerja itu selain daripada kemampuan dari itu komunikasinya, juga tadi yang diutamakan itu adalah kemampuan dia. Bukan mana ini ya ngomongnya. Kemampuan sosial. Nah, kemampuan sosial ya kan. Kemampuan social skill itu karena memang pekerjaan kami itu dituntut untuk berinteraksi dengan orang yang berbeda-beda, gitu kan. Jadi yang dibutuhkan itu adalah kemampuan sosial, karena kan ada beberapa orang itu kalau sudah nyaman dengan satu orang ya sudah gitu ya kan. Tapi untuk mencoba dengan orang lain itu it takes time. Jadi kemampuan sosial tadi itu harus ada gitu. Baik, jadi SDM yang mempunyai kemampuan sosial yang mumpuni begitu ya Pak ya, berarti jawaban untuk nomor 7 kurang lebih. Baik, kalau begitu pertanyaan terakhir, kemampuan tambahan. Sosial kan. Jadi orang ya, yang terakhir ya. Iya. Tambahan apa yang Anda lakukan lulusan di luar ketetapan mereka dalam hal bahasa yang bahasa. Nah, saya dulu waktu jadi mahasiswa ya kan, di sastra, ini cerita sastra kita kan, adalah ini bukan coba untuk menjelekan, tapi ini yang perlu ditingkatkan ya. Betul. Adalah jadi ketika awal saya dulu bekerja di training and development itu kebetulan mentor saya sama coach saya itu adalah orang-orang Malaysia yang mereka itu lulusannya New Zealand, UK dan sebagainya. Jadi dia punya feedback tentang saya secara khusus dan mahasiswa jurusan bahasa Inggris di Sumatera Utara, khususnya Medan secara keseluruhan. Jadi banyak banyak hal dalam komunikasi itu khususnya di bahasa Inggris itu memang
apa namanya, tata grammar itu satu, ngomong parah nanti kelebihan ya kan. Jadi kurang tepat ya kan. Satu secara grammar ya kan. Kedua itu secara apa namanya, pronunciation itu. Jadi ketika saya belajar itu dulu memang ya ketika belajar pronunciation itu nggak merefer kepada satu sumber dictionary, tapi kalau si dosen A bilang begini, itulah yang benar. Padahal belum tentu si dosen A itu benar dia pronunciation-nya. Jadi saya itu awal-awal itu kami ya waktu di training itu banyak sekali harus merestructure banyak lagi how to pronounce the word properly ya kan. Jadi itu di kemampuan bahasa, dan yang ketiga adalah less exposure. Jadi kurangnya exposure bahasa Inggris. Ya, less exposure. Kalau seandainya ada exposure, itu pun masih antara satu kawan dan satu kawan. Belum ada exposure untuk yang lebih levelnya, contohnya orang yang luar negeri dengan dialek yang berbeda atau dengan yang berbeda itu, ya kan. Nah, disitulah akhirnya saya mendapatkan pelajaran, banyak hal ya yang perlu ditingkatkan dalam kemampuan bahasa Inggris saya pada waktu itu, gitu. Jadi mungkin inilah yang bisa menjadi catatan untuk tambahan terakhir di poin ke-8. Baik. Cocok Ada lagi itu? mungkin? Yang mungkin mau ditambahkan nggak? Udah. Terima kasih tuh masukan sangat berarti buat kami. Oke, ya. Sudah, ada lagi Pak mungkin yang mau ditambahkan atau cukup? Udah itu aja, udah dulu. Atau udah cukup lah. Baik, kalau misalnya Bapak mau meninggalkan meeting room ini, dipersilahkan. Terima kasih sekali sebelumnya. Masukannya sangat-sangat berharga. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk kedepannya memperbaiki sastra Inggris UMN Al-Wasli. Pasti amin. Oke, saya juga mau dengar update-nya hasil dari FGD ini ya. Apa boleh, ya? silahkan. Saya nggak mau sangat diharapkan, looking forward to hearing the updates ya, the result ya for this FGD ya kan. Oke, thank you so much ya. Bye-bye. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Baik, untuk Lili dan Citra mungkin kita bisa boleh duluanin Pak Khalif nggak? Boleh ya? Kenapa sih? Citra dulu boleh ya. Baik. Biar aku bisa caw gitu. Baik. Mohon izin Pak Khalif sebentar ya Pak. Ini Mbak Citranya sudah di sini dari tadi mungkin. Jadi Mbak Citra dulu ya. Sebentar ya. Oke. Coba sebentar aku ini baterai aku mau habis. Ya, oke. Mohon maaf ya Miss Kiki, kenapa minta duluan karena ada jadwal. Jadwal ini ya. Nggak promo. Belum kencan. Mungkin Citra di sini bisa jelasin dulu nggak sedikit. Ini mau menggunakan background pekerjaan Citra yang mana atau semuanya? Bisa mungkin dijelaskan karena ini kan recording. Pak Khalif juga mungkin nggak tahu. Oh gitu. Jadi Assalamualaikum semuanya, Mem Fatna, Miss Kiki, Lili, teman satu kampus, Pak Khalif yang baru ketemu secara virtual. Saya Citrawati, sebelumnya adalah mahasiswa alumni dari UMN, juga jurusan sastra Inggris di periode 2013 sampai dengan 2016. Kalau ditanya kenapa 3 tahun, karena saya menyambung dari D3 Bahasa Jepang sebelumnya. Itu ya. Dan salah satunya tadi Pak Juliandi juga dosen saya. Di sini saya selaku stakeholder kayak berasa kayak saya benar-benar pengusaha beneran gitu ya. Namanya pengusaha nggak apa-apa. Gitu ya. Kayak udah berasa kayaknya ya ampun, I'm a real entrepreneur gitu kan. Iya. Saya saja seorang entrepreneur ya. Baik. Sebelumnya saya juga bekerja di beberapa perusahaan dan terakhir divisi yang saya tangani adalah HRD, HR ya. Jadi sebelumnya itu juga saya banyak berkelana dari menggunakan lulusan bahasa Inggris saya ini hampir ke banyak perusahaan besar. Dari mulai pertambangan sampai dengan terakhir saya bekerja untuk PA, maaf, untuk Asian,
Halo, Citra. Ada kendala di jaringan sepertinya. Halo, Citra. Halo. Jaringan kayaknya sepertinya. Jaringan ya. Oh, ini udah kembali. Sudah kembali, Citra. Ya, mohon maaf internet terputus. Jadi saya menggunakan lulusan bahasa Inggris itu juga bekerja di perusahaan swasta, bukan perusahaan kecil-kecil juga. Dan sampai dengan akhirnya saya memutuskan untuk berwirausaha. Sejak dengan 2013, saya sudah menjalankan di usaha bidang travel ya, travel company, sampai dengan awal 2020 pandemi dimulai. Dan sejak itu juga bangkrut. Karena tidak ada aktivitas sama. Oke. Di samping itu juga mungkin memang saya kalau katakan secara awamnya adalah hobi jualan gitu ya. Jadi wirausaha saya memang sudah dibentuk dari dulu-dulu. Jadi selain itu juga saya ada buat di bisnis pakaian. Bisa dengar kan ya? Bisa dengar nggak ya? Oke. Bisa. Di garment. Dan ketika pandemi dimulai, saya menjalankan usaha kuliner. Dan sampai dengan hari ini, yang masih terdaftar itu di Desperindak itu adalah di usaha pakaian saya. Dan selain itu, saya masih joint venture untuk Citra Indonesia Holidays dengan teman-teman yang ada di Kuala Lumpur. Untuk Resto Ibu sendiri itu masih baru terdaftar di UKM Deli Serdang. Kebetulan kemarin kita baru dapat pelatihan untuk 70 pelaku UKM di Sumatera Utara. Dan Resto Ibu salah satunya. Jadi kalau untuk standar usaha yang hari ini saya jalankan adalah masih sangat-sangat kecil, masih di bidang menengah, gitu, usaha kecil menengah. Dan kalau dikatakan merekrut, sampai dengan hari ini, saya masih menggunakan part-time, pekerjanya paruh waktu. Jadi tidak benar-benar full-time. Dan saya untuk apresiasinya, katakanlah gaji, itu dalam bentuk harian dan mingguan. Untuk di bidang garment dan di bidang kuliner. Tapi kalau yang di company travel, itu sifatnya sudah bulanan waktu itu. Karena waktu itu kita sudah sedikit settle, dan kita sudah merekrut untuk accounting, juga untuk admin gitu ya. Dan marketingnya saya sendiri. Jadi kita sudah cukup settle waktu itu sebenarnya. Tapi ya situasi hari ini saya lebih fokus ke bidang kuliner dan garment. Dan yang hari ini saya tangani secara pribadi adalah di bidang kuliner dan lagi mengurus. Saya nggak tahu perjalanan Resto Ibu nanti akan ada di mana karena saya tidak tahu saya akan selamanya ada di Indonesia atau tidak. Tapi saat ini saya lebih berpikir bagaimana ini mendapatkan izinnya untuk PRT, kemudian dari MUI halalnya, dan juga untuk brandnya di Kemenkumham. Jadi bagaimanapun, kalau saya sudah sifatnya wirausaha, apapun yang sudah saya buat itu harus tetap berjalan. Itu sih. Baik, Cet. Tadi daftar kita pakai pedoman dengan daftar pertanyaan aja ya yang sudah diberikan ya, Cet ya. Boleh. Oke. Udah disiapin kok kopeannya. Oke, ini mungkin Citra can speak for yourself, you can speak for yourself ya. Pertanyaan number one itu apa yang menjadi bahan pertimbangan instansi tempat Anda bekerja ketika merekrut untuk posisi pekerjaannya sekarang yang dipegang oleh lulusan program studi sastra Inggris. Baik, Citra bagaimana? Dari awal kan kita sudah komitmen untuk jawaban yang jujur ya. Jadi sama sekali saya belum pernah merekrut untuk staf pekerja, helper, atau apapun itu yang berkontribusi untuk usaha saya dari lulusan sastra Inggris, apalagi dari UMN, gitu ya. Tapi jika saya merekrut dari lulusan itu, yang saya harapkan adalah yang paling utama, apapun dia jurusannya adalah attitude. Good behavior itu mempengaruhi sangat. Moral gitu ya. Moral ya. Kalau dia punya attitude yang baik, pasti dia bisa bekerja sama. Gitu.
Kemudian kreatif sih. Selain daripada lulusan sastra Inggris itu pasti mampu berkomunikasi ya. Jadi yang diharapkan adalah dia memang mahir berbahasa Inggris, mahir berkomunikasi dengan baik. Kemudian dan juga yang saya harapkan, kalau dulu di travel company, yang saya pertimbangkan jika dia lulusan bahasa Inggris atau sastra Inggris, pasti saya pertimbangannya adalah dia akan mampu memahami budaya Inggris, kebudayaan Inggris, atau katakanlah budaya asing. Nah, kalau di travel company sangat dibutuhkan karena sangat sering kita akan ketemu dengan orang-orang dari berbagai negeri kan, gitu. Budaya asing di situ mungkin terbatas sampai mana, Cit? Sampai sejarah atau mungkin manner atau manner sih lebih utama. Manner. Culture-nya itu lebih ke manner, kemudian juga artinya gini, ketika kita paham budayanya si orang Inggris yang dia tahu gitu, misalnya attitude untuk makan malam seperti apa, makan siang seperti apa, atau menjamu tamu seperti apa gitu. Nah, ketika dia paham dengan budaya-budaya seperti itu, kan itu bisa menyenangkan si customer gitu, menyenangkan tamu gitu. Baik. Itu sih. Terus kalau yang saya harapkan lagi, sekalipun kita lulusan dari bahasa Inggris, setidaknya kita akan mampu sih untuk belajar administratif, surat menyurat, katakanlah seperti itu ya. Korespondens ya? Iya, koresponden. Koresponden. Jadi surat menyurat dalam bentuk formal ataupun informal. Mungkin informal dalam bentuk email ya, kalau surat menyurat secara formal ke pemerintahan gitu kan. Atau ketika kita bisa mengandalkan si lulusan tersebut untuk bertanggung jawab untuk kontrak-kontrak, MOU gitu. Jadi dia bisa sih mampu untuk menerjemahkan dokumen-dokumen legal. Oh, gitu. Dan yang terakhir, kalau saya pribadi yang berharap adalah untuk hari ini anak-anak semua udah sifatnya digital. Jadi yang dicari saat ini, saya mungkin dengan teman-teman pelaku wirausaha, pasti anak-anak yang sangat-sangat aktif di sosial media. Sangat-sangat yang mampu katakanlah bukan influencer gitu, tapi memang sebutannya adalah influencer gitu. Tapi ketika dia mampu menjalankan itu, misalnya kita bisa menjalankan lebih dari satu akun di sosial media, dia aktif gitu. Karena ini sangat mendukung untuk kegiatan sales dan marketing gitu. Marketingnya bisa jalan dari sosial media, penjualan pasti meningkat. Ya, itu untuk jawaban nomor 1. Mudah-mudahan membantu. Itu pendapat saya sendiri. Iya. Mungkin kayaknya sebenarnya udah Citra jawab banyak sih semuanya. Enggak apa-apa. Mungkin nih Citra sendiri ngerasa, Citra kan belum pernah merekrut ya, tapi kalau Citra sendiri sebagai seorang yang direkrut dulu di perusahaan asing gitu ya, kira-kira ada nggak kelebihan utama Citra sebagai lulusan program studi UMN Al-Wasliyah ini di sastra Inggris dengan mungkin orang-orang dari instansi lain gitu? Aduh, saya nggak berani membandingkan diri gitu ya. Cuma kalau misalnya saya katakan adalah tempat belajar apapun pasti kasih ilmu sama saya. Gitu. Nah, yang saya dapatkan kalau misalnya saya belajar bahasa adalah yang paling utama adalah saya memahami budaya yang berbeda, kemampuan komunikasi, kemampuan beradaptasi, sosial itu tadi, sosial activity kita itu mempengaruhi dari kegiatan kita selama sekolah gitu, selama di bangku kuliah. Itu sih. Jadi kalau mampu secara komunikasi, anak-anak bahasa pasti saya pikir sangat lah ya. Mungkin saya bisa menjawab langsung pertanyaan yang apakah bisa itu ya kalau lulus bahasa Inggris beradaptasi dengan saya bisa jawab langsung di sini, sangat bisa. Sangat-sangat bisa, karena pada dasarnya mahasiswa bahasa Inggris itu kan secara tidak langsung dia berbicara, berkomunikasi. Dia terbiasa berkomunikasi, katakan presentasi di depan kelas untuk lingkup yang kecil. Jadi dia di situ sudah dilatih sih untuk terbiasa berkomunikasi dengan presentasi. Artinya sangat-sangat mudah untuk beradaptasi. Karena itu yang saya lihat sendiri di diri saya. Walaupun saya sebelumnya di bahasa juga dan kemudian saya lulus dari bahasa Inggris dan kemudian saya hari ini juga mengambil bahasa asing lainnya, yang saya pelajari itu hampir-hampir sama gitu tipenya. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa tersebut, kemudian kemampuan menyampaikan gitu tentang apa yang sudah dipelajari, kayak katakanlah reviewnya gitu. Kita sebagai student saya reviewnya apa nih gitu. Nah kebetulan juga saya
hari ini belajar bahasa Belanda, itu tutor saya juga selalu mintanya, review kamu apa? Jadi kita terbiasa mempresentasikan. Nah, kalau terbiasa untuk itu, pasti kan kita juga biasa sosialisasi nih sama orang-orang. Pasti gampang lah beradaptasi. Gitu. Baik. Mungkin Cit, itu aja mungkin ya. Kayaknya sudah dirangkum semuanya itu. Ya. Baik. Terima kasih sekali Citra masukannya. Mungkin Citra ada mau tambahkan lagi pesan dan kesan? Kalau mungkin saya mau tambahkan, kalau mungkin ya saya, ya itu tadi, saya akan menambahkan. Ini pendapat saya yang pernah saya pelajari di kampus. Untuk kayak soft skill ataupun hard skills itu benar-benar harus benar-benar dimantapkan sih, mungkin dari sisi mata kuliah gitu. Kayak mata kuliah English for Business, Public Speaking, Public Relation, ataupun apa satu lagi kemarin saya ada ingat. Kira-kira seperti itulah. Kayak mata kuliah English for Business itu saya sebagai mahasiswa kala itu saya nggak merasa puas. Public relation ataupun public speaking, saya nggak merasa puas gitu. Tapi itu mungkin boleh dimantapkan. Contoh ya, English for Business itu bukan hanya sekedar kayak menerjemahkan surat gitu di kampus. Bahkan kalau kita benar-benar mau menguasai English for Business di dunia kerja, di dunia senyata-nyatanya pekerjaan, itu sangat-sangat banyak. Contoh ya itu tadi, menerjemahkan dokumen legal kayak kontrak, MOU gitu kan. Itu atau surat-surat ke pemerintahan, apalagi kalau misalnya dia kayak kita di travel company itu kan kita banyak jalin kontrak dengan hotel, dengan perusahaan-perusahaan rumah makan, restoran gitu ya, dan itu kalau misalnya ke luar negeri itu kan semua dalam bentuk suratnya formal gitu. Jadi itu benar-benar harus dilatih sih gitu. Kemudian untuk public speaking-nya juga, public relation, kemampuan kewirausahaan itu kan juga ada mata kuliahnya, itu mungkin juga boleh dimantapkan gitu. Oke, Cit. Thank you very much ya, Cit. Sami-sami, matur nuwun sangat juga udah diundang, gitu kan, mudah-mudahan membantu, dan mohon izin, mohon maaf, saya nggak merasa tahu, nggak merasa banyak ilmu, dan saya di sini hanya menyampaikan apa yang jadi pandangan saya, gitu ya. Oke, terima kasih Citra sekali lagi. Jangan bosan-bosan undang ya. Enggak, asal kalian yang jangan bosan diundang ke saya. Karena cukup bawel gitu ya. Sebenarnya ini bawelnya kayak curahan hati sih ya. Curhat yang udah lama tertahan ya, Cit ya. Curahan hati sebagai yang pernah jadi mahasiswa dan lulusannya si sastra UMN gitu. Paling nggak ini yang pernah saya alamin, dan ini yang mungkin akan saya jalani juga untuk siapa-siapa yang akan berkontribusi dengan usaha saya gitu. Jadi kalau ini nggak saya sampaikan, mungkin kita nggak pernah tahu gitu. Tapi intinya, I'm sorry kalau saya sedikit talkative, nggak ada maksud untuk merasa lebih, dan teman-teman thank you banget udah diundang. Baik, terima kasih sekali Citra. Citra, silakan untuk melanjutkan agenda berikutnya, boleh di live room kalau Ya, jadi boleh ciao. Ciao, terima kasih. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat. Sehat-sehat. Baik, di sini selamat sore Pak Khalif. Selamat sore. Iya, Bapak lagi nyetir ya Pak, gimana apa bisa kita lanjut Pak ya, ini? Nggak apa-apa, soalnya tadi saya masih di kantor, makanya saya pindah dari laptop ke handphone supaya nggak nyangkut di kantor, biar bisa jalan pulang sekalian. Oke, baik Bapak. Di sini Bapak betul dengan atasannya ini ya, anak kita Imra ini ya, betul ya Pak? Betul sekali Bu. Imra ini posisinya sebagai asisten dosen begitu Pak? Iya, betul. Asisten dosen sekaligus asisten pribadi saya untuk pembelajaran online bahasa Inggris. Oke, baik. Kalau gitu di yayasan apa Pak? Maaf sekali lagi Pak. Yayasan Tadika Puri. Di Bogor ya, gitu ya Pak ya? Yayasan Tadika Puri. Yayasan Tadika Puri. Kotanya Kota Bogor begitu Pak? Ya. Baik. Saya di pusat Bu, di Jakarta. Oh, oke. Tapi kita memang ada yayasan kita ada tersebar di 29 cabang, tersebar dari barat sampai timur. Oke.
Alhamdulillah. Iya, Baik Pak, apa bisa kita mulai Pak wawancaranya? boleh. Silakan Ibu. Boleh ya Pak. Baik Dengan Pak, Ibu ini. siapa Bu? Maaf. Oh iya, saya dengan Ibu Reski Pak. Ibu Reski. Ya, Iya silakan Ibu benar. Reski. Iya. Ini Bapak sebelumnya mungkin sudah dapat ya Pak daftar pertanyaannya ya. Mungkin saya bisa pakai panduan itu aja ya Pak. Saya baru dapat tadi barusan dari Imra ini. Tapi nggak apa-apa, sekilas saya udah coba baca. Oke. Mungkin nanti ada beberapa hal yang mau saya coba kasih masukan juga Bu Reski. Oke Pak. Baik, untuk Ya, pertanyaan pertama, apa yang menjadi bahan ya. pertimbangan instansi tempat Anda bekerja ketika merekrut untuk posisi pekerjaan yang sekarang dipegang oleh lulusan kami, Pak? Maksudnya di saat saya merekrut Imra ini atau Iya, untuk iya. secara general? Untuk Imra ini, Pak. Yang menjadi bahan pertimbangan utama, ini, Pak. maaf Pak. Oh, untuk Imra ini. Iya. Bahan pertimbangan utama karena memang yang sebenarnya saya harus cerita dulu nih kayaknya. Saya Boleh. sebenarnya mengelola tidak hanya pembelajaran online bahasa Inggris, tapi Iya. juga ada pendidikan lembaga pelatihan kerja bahasa Jepang, materi airlines. Iya. Saya juga mengelola konveksi dan ada unit bisnis resto juga dari yayasan. Oke. Nah, kebetulan saat itu saya disodorkan beberapa kandidat, salah satunya Imra ini. Iya. Lalu saya lihat background-nya ternyata sastra Inggris. Nah, menurut saya yang paling tepat memang arahnya adalah ke unit bisnis pembelajaran bahasa Inggris online. Akhirnya saya arahkan dia ke sana untuk menjadi asisten dosen dan sekaligus admin yang membantu saya untuk pengelolaannya. Oke. Baik. Kita lanjut ya, Pak, pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Baik, pertanyaan berikutnya, apa kelebihan utama lulusan prodi kami dalam menyelesaikan pekerjaannya dibandingkan dengan lulusan dari institusi lain? Oke, saya lihat kalau Imra ini di-compare dengan staff saya dari lulusan kampus lain, saya lihat dia punya selain dari hard skill-nya yang bahasa Inggris cukup, selain itu juga ada attitude dia yang menurut saya bagus. Dia punya can do attitude. Jadi saya tidak perlu terlalu banyak memberikan arahan. Dengan sedikit arahan dia bisa mengembangkan sendiri untuk menuntaskan tugas itu tanpa saya jelaskan terperinci. Nah, itu saya senang dengan attitude yang seperti itu. Karena ya memang jujur saya mengelola banyak unit bisnis ini sangat-sangat menyita waktu dan perhatian saya, jadi saya tidak bisa meluangkan terlalu banyak waktu untuk bertele-tele menjelaskan ke tim member saya. Nah, syukurnya Aini punya attitude yang bagus di bidang itu. Dia punya can do attitude, yang menurut saya itu nilai plus dari dia. Walaupun dia mungkin masih banyak kekurangan dari skills yang saya harapkan, tapi dengan adanya can do attitude itu saya yakin dia bisa develop skills dia yang lain-lainnya nantinya. Oke. Ya. Baik, kalau gitu kita pertanyaan berikutnya aja ya, Pak ya. Keterampilan praktis apa yang tidak dimiliki atau masih kurang dimiliki oleh lulusan kami, Pak, dibanding dengan lulusan institusi lain? Baik. Sebentar saya buka, ada catatannya sedikit tadi. Saya udah coba lihat dari slide yang sebelumnya ada dijelaskan juga. Iya. Saya agak terpancing sedikit untuk memberikan masukan. Pastinya computer literacy, Bu. Computer literacy ya, Pak? Oke. Iya. Karena di pengelolaan semua unit bisnis yayasan yang saya di bawah saya ini, saya implement cloud computing memang. Nah, di sini saya lihat ini masih sangat kurang dan mau nggak mau saya mesti ekstra untuk memberikan dia training-training agar dia bisa bekerja sesuai dengan sistem yang sudah saya susun, saya rancang, dan saya implement agar dia bisa bekerja. Karena semuanya kita pure online, baik dari
pembelajaran sudah pasti kita mengajarnya seluruh Indonesia baik via Zoom online, timetable jadwal kita online menggunakan Google Sheets, ujian-ujian kita menggunakan Google Forms, dan itu semua kita integrate ke KPI guru nanti yang di Google Sheets lagi. Nah itu semua awalnya Aini belum bisa, tapi dengan can do it itu tadi ternyata alhamdulillah dia mampu akhirnya untuk menjalankan sistem yang saya bangun gitu. Tanpa pengerahan yang terlalu terperinci, Bu. Oke, Pak. Kalau begitu, Jadi Pak. computer literacy ya, computer literacy-nya dan pengetahuan mengenai cloud computing menurut saya itu sangat penting untuk dikembangkan soft skills itu. Selain dari mungkin nanti ada communications and interpersonal skill. Bagaimana nanti mereka bisa, ya kedengaran Ibu? Yang terakhir tadi kurang Pak, communication and interpersonal skill. Oh, interpersonal ya Pak. Oke, baik. Iya, karena di dalam teamwork itu tidak bisa terlepas dari itu, Bu. Jadi harapan saya, walaupun mereka mengenal bahasa, tapi bagaimana berkomunikasi menggunakan bahasa itu juga sangat penting. Ya. Terutama bahasa bekerja. Oke. Baik Pak. Sedangkan untuk yang Google Cloud Computing itu mungkin di kampus belum ada mata pelajaran spesifik ke sana ya Bu ya? Belum Pak, makanya kita mau, ini masukannya berarti sekali nih, jadi kita bisa cari mungkin di prodi mana atau di kampus mana yang ada pelajaran ini gitu. Jadi iya, saya pikir ini memang kalau kita ngelihat dari harapannya nanti di era masa depan itu sudah menjadi tuntutan, dari sekarang harus sudah mulai Bu, karena saya sendiri di perusahaan di lingkungan kerja sudah mengimplement itu dari jadi maaf terputus Pak. Sebenarnya agak lah kalau yang belajar, tapi di kerja sebelumnya sudah implement cloud computing ini dari sekitar tahun 2003. Dan alhamdulillah sekarang ada Google yang di-provide Google Cloud Computing yang ya Pak, silakan. Oh, gitu. Ya. Jadi intinya computer literacy yang dasar-dasar itu harus tahu Office dan sebagainya, ditambah lagi dengan yang Google Cloud Computing misalnya. Nah, itu saya rasa sangat penting untuk anak-anak punya skills ini, Bu. Oke, Pak. Karena cloud computing ini bisa mengintegrasikan keseluruhan proses bekerja yang pure online. Baik. Itu sangat-sangat dibutuhkan, Bu. Kalau di tempat saya bekerja saat ini ya. Iya, Pak. Yang dimana saya sudah implement dari tahun 2013-an itu. Sistem seperti ini. Iya. Baik. Jadi saya pikir ini sangat penting untuk dijalankan. Nanti kalau misalnya butuh dosen yang bisa membantu ngajar, saya bersedia bantu. Baik, Pak. Baik online, kalau butuh, saya bisa mengajarkan. Untuk yang Google Cloud Computing-nya, Bu. Baik, Pak. Karena mungkin untuk yang di konveksi kita, misalnya contoh. Benar. Nggak perlu ke sana, Bu. Zoom aja kita. Iya, maksudnya kita melakukan Zoom class ya. Ya, betul, Bu. Betul. Karena saya sebenarnya sudah berencana untuk buka online class untuk khusus spesifik pembahasan itu. Tapi karena kesibukan saya belum sempat running ini kelasnya. Jadi, bagaimana kita mengintegrasikan semua fitur Google yang keren itu, Bu. Iya, Pak. Mengintegrasikan, mensinkronize, menghubungkan komunikasi yang lancar antar rekan kerja. Akhirnya nanti kita juga approval
semua bisa lewat situ, Bu. Contohnya konveksi sekarang. Konveksi yang saya handle itu dari planningnya sampai ke productionnya semua implement Google Cloud. Jadi production kita ada di Cipanas. Saya sekarang ada di Jakarta. Saat ini real time saya tahu stok kain bahan berapa yang ada di gudang, stok baju yang jadi ada berapa di gudang. Masing-masing item itu saya tahu. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan semua fitur-fitur Google Cloud inilah yang penting, Bu, saat ini. Nah, kalau anak komputer sih sudah bagus, hub computing, banyak industri yang akan mengincar alumni-alumni dari USU nantinya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Pak, pertanyaan sedikit lagi nih, Pak. Kayaknya memang sudah mewakili. Terputus lagi ya? Iya, Pak, Terputus ya. ya? Pak, kira-kira, Pak, soft skill apa yang tidak dimiliki mahasiswa kami, Pak, di situ? Spesifik ke Imra ini ya? Iya, Pak, benar. Yang belum dimiliki? Iya, kira-kira belum dimiliki atau kurang dimiliki Imra ini, Pak. Menurut saya, interpersonal dan communication skill-nya yang masih kurang. Oke, interpersonal Ya, skill, Pak. sama yang tadi saya bilang, cloud computing. Cloud computing-nya dia belum punya. Jadi PR lagi, saya kemarin mesti training dia private. Tapi udah bisa dia sekarang. Oke, terima kasih, Pak. Terutama interpersonal. Ya, communication skill di lingkungan kerja, Bu. Jadi bagaimana dia berkomunikasi vertikal dan horizontal, dia harus bisa, baiknya mungkin nanti ke depan anak-anak itu ada pengenalan bagaimana baiknya berkomunikasi ke atasan dan yang ke rekan kerjanya gitu, supaya mereka bisa teamwork-nya terbangun dengan baik. Selain itu juga communication skill-nya mungkin masih terbawa-bawa bahasa daerah dari Medan. Nah, mungkin nanti bisa diarahkan juga anak-anak itu lebih ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benarnya seperti apa gitu, Bu, dalam berkomunikasi di lingkungan kerja. Iya. Ya. Oke, Pak. Saya rasa terima kasih, Pak, sudah cukup. Ya, sama-sama. Ditunggu nanti undangannya kalau waktunya. Ya, ditunggu undangannya kalau butuh nanti untuk ngajar-ngajar nanti yang cloud computing. Iya, Pak. Iya, Pak, pasti, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak, sudah di jalan, sudah mengganggu waktunya, Pak. Ya, saya sudah boleh live ya. Iya, Pak. Kalau ada kegiatan. Oke, terima kasih. Salam buat Bu Reski ya. Ya. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Halo? Jaringannya kemana ini? Si Lili satu lagi Pak Solihin ya? Si Lili sama ya satu lagi nggak ada. Kemana ini? Kayak mana ini ya? Coba tanya lempar ke grup. Udah selesai kan atau kayak mana? Belum jadi lah, masih jam berapa nih? Bentar ya, 4.15% berat, 8 aja kan? Kalau saya tahu itu siapa itu? Belum siap sedikit lagi. Wah, ngapain? Ngapain? Sinilah. Ini dipanggil. Nggak jalan-jalan. Ini mau jalan-jalan apa ini? Nggak jalan-jalan malam minggu, Adina. Enggak. Merajuk. Sini sama mami. Asik kita bisa kayak gini ya. Mana ini? Kok nggak ada yang balas? Nggak. Pak Solihin katanya di rumah utama. Lah, udah diwawancarai kan? Oh ya udah. Kayaknya udah tuh. Udah lah ya. Ya.
kita ini aja, balik ke room utama aja lah. Tunggu, stop aja recordingnya dulu.